Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Hunaidah, Khalisa Alaya, Naura Husna Akila, Siti Rosdianti, dan saya sendiri Zahwa Nabila. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai manajemen likuiditas berbasis pasar uang dan modal syariah. Sebelum kami masuk ke pembahasan utama, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan daftar isi atau pokok-pokok materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Baik, yang pertama ada pengertian manajemen likuiditas syariah, yang kedua karakteristik likuiditas dalam keuangan syariah, yang ketiga ada instrumen pasar uang dan modal syariah, yang keempat strategi manajemen likuiditas syariah, yang kelima peran teknologi dalam manajemen likuiditas syariah, yang keenam ada tantangan dan solusi, yang ketujuh manfaat manajemen likuiditas yang efektif, yang kedelapan contoh implementasi di bank syariah, yang kesembilan studi kasus implementasi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pengertian manajemen likuiditas syariah. Manajemen likuiditas adalah proses pengelolaan aset dan kewajiban jangka pendek agar institusi keuangan syariah dapat memenuhi kewajiban finansial tepat waktu tanpa mengorbankan profitabilitas atau melanggar prinsip syariah. Tujuan manajemen likuiditas ada 3. Yang pertama, memastikan ketersediaan dana untuk kebutuhan operasional. Yang kedua, menjaga kepercayaan nasabah. Dan yang ketiga, mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada pun beberapa karakteristik likuiditas dalam keuangan syariah. Yang pertama, harus sesuai prinsip syariah, yaitu bebas riba, gharar, dan maisir. Lalu yang kedua yaitu menggunakan akad-akad syariah seperti wadiah, mudharabah, murabahah, dan musyarakah. Dan yang terakhir, instrumen likuiditas harus halal dan sesuai syariah. Kemudian ada pula instrumen pasar uang syariah, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama PUAS, yang kedua SIMA, dan yang terakhir SWB. Nah, yang pertama PUAS atau disebut juga dengan pasar uang antar bank syariah. Transaksi pinjam-meminjam ini antar bank dengan akad wadiah atau mudharabah. Nah, kemudian SIMA atau sertifikat mudharabah antar bank syariah, yaitu berupa investasi jangka pendek antar bank dengan akad mudharabah. Sedangkan SWB atau surat wadiah Bank Indonesia, yaitu berupa surat berharga syariah dari Bank Indonesia untuk pengelolaan likuiditas bank syariah. Selanjutnya ada juga instrumen pasar modal syariah, yaitu berupa sukuk, saham syariah, dan sekuritasi aset syariah. Nah, yang pertama tadi sukuk, yaitu berupa obligasi syariah yang berbasis aset dan sesuai prinsip syariah. Lalu yang kedua, saham syariah, yaitu saham perusahaan yang memenuhi kriteria syariah. Dan yang terakhir yaitu sekuritasi aset syariah dengan pengalihan aset menjadi instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan. Selanjutnya ada strategi manajemen likuiditas syariah. Yang pertama, diversifikasi sumber dana dari retail, institusional, vintage syariah, wakaf tunai. Yang kedua, pemantauan arus kas, yaitu evaluasi berkala untuk mengantisipasi mismatch. Yang ketiga, cadangan likuiditas, yaitu penetapan primary reserve atau kas dan giro wajib minimum, dan secondary reserve yaitu surat berharga. Dan yang keempat, penggunaan teknologi, yaitu adalah vintage dan sistem digital untuk monitoring real time. Selanjutnya ada peran teknologi dalam manajemen likuiditas syariah, yaitu yang pertama sebagai platform perdagangan elektronik yang mempercepat transaksi antar bank. Yang kedua, algoritma cerdas dan big data membantu menganalisis risiko dan pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, sebagai blockchain yang meningkatkan transparansi dan efisiensi transaksi syariah. Tantangan. Bank syariah menghadapi beberapa hambatan yang cukup kompleks. Salah satunya adalah terbatasnya instrumen likuiditas syariah yang membuat pilihan investasi jangka pendek menjadi sangat terbatas. Selain itu, akses terhadap fasilitas lender of last resort versi syariah juga masih sulit. Yang artinya ketika bank mengalami tekanan likuiditas mendesak, sulit bagi mereka untuk mendapatkan bantuan keuangan darurat. Tantangan lainnya adalah resiko mismatch antara aset dan liabilitas, yaitu ketidaksesuaian antara dana yang masuk dan dana yang keluar, yang bisa mengganggu stabilitas operasional.
Ditambah lagi dengan regulasi yang cukup ketat serta pasar sekunder yang masih kurang aktif, membuat fleksibilitas bank syariah dalam mengelola asetnya menjadi terbatas. Hal ini diperparah dengan kemungkinan penarikan dana secara mendadak oleh nasabah, yang tentu dapat menyebabkan tekanan likuiditas. Dan terakhir, bank syariah juga harus mampu bersaing dengan bank konvensional yang memiliki fasilitas dan fleksibilitas lebih banyak. Untuk mengatasi tantangan tersebut, ada beberapa solusi yang bisa diterapkan. Pertama, perlu pengembangan instrumen pasar uang syariah seperti PUAS, SIMA, dan SWBI, agar bank memiliki lebih banyak pilihan dalam mengelola dana jangka pendek. Kemudian, diversifikasi sumber dana juga sangat penting, misalnya melalui vintage syariah atau pemanfaatan wakaf tunai. Penggunaan teknologi juga berperan penting, terutama dalam monitoring dan pengelolaan resiko likuiditas. Selain itu, bank syariah perlu melakukan inovasi terhadap produk dan mengaktifkan pasar sekunder agar lebih efisien. Penetapan cadangan likuiditas yang sesuai prinsip syariah juga wajib dilakukan, disertai dengan simulasi dan analisis arus kas secara berkala agar bank bisa lebih siap menghadapi kondisi mendadak. Yang tak kalah penting adalah edukasi kepada nasabah serta pembangunan mekanisme lender of last resort yang sesuai prinsip syariah agar sistem lebih stabil dan sesuai dengan tuntutan syariah. Selanjutnya, kita masuk ke manfaat manajemen likuiditas yang efektif. Pengelolaan likuiditas yang baik akan menjaga stabilitas operasional bank syariah sehingga bank tetap mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan dari nasabah maupun investor karena mereka merasa aman menitipkan dananya. Lebih dari itu, manajemen likuiditas yang sehat akan mendukung pertumbuhan aset dan profitabilitas bank, serta yang paling penting adalah menjamin bahwa seluruh kegiatan operasional tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, contoh implementasi di bank syariah. Yang pertama, penempatan dana di giro wajib minimum (GWM), kas dan valuta asing untuk likuiditas primer. Yang kedua, meminjam dana antar bank syariah dengan akad wadiah untuk kebutuhan likuiditas jangka pendek. Yang ketiga, investasi pada surat berharga syariah negara dan surat wadiah Bank Indonesia sebagai cadangan sekunder. Yang keempat, mengakses pendanaan dan vintage syariah dan wakaf tunai untuk memperluas sumber dana. Yang kelima, sistem manajemen likuiditas berbasis digital untuk pemantauan real time dan analisis risiko. Yang keenam, Dewan Pengawasan Syariah DPS dan sistem kontrol internal memastikan kepatuhan dan efektivitas manajemen likuiditas. Nah, selanjutnya untuk studi kasus implementasi yaitu penarikan dana besar-besaran oleh nasabah pada akhir bulan. Nah, untuk langkah-langkah implementasinya itu yang pertama mencairkan surat berharga syariah negara atau SBSN untuk memenuhi kebutuhan dana tunai. Kemudian selanjutnya melakukan transaksi PUAS dengan bank syariah lain untuk pinjaman jangka pendek. Nah, yang ketiga ada monitoring arus kas secara digital agar pengambilan keputusan cepat dan tepat. Dan yang terakhir dan tidak kalah penting yaitu pengawasan ketat oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS dan pengendalian risiko internal. Selanjutnya adalah kesimpulan presentasi, yang mana manajemen likuiditas yang efektif sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Pengelolaan likuiditas juga harus sesuai prinsip syariah dengan memanfaatkan instrumen pasar uang dan modal syariah yang tersedia. Kemudian juga diversifikasi sumber dana dan pemanfaatan teknologi digital memperkuat kemampuan pengelolaan likuiditas. Dan tantangan seperti keterbatasan instrumen dan juga risiko mismatch dapat diatasi dengan inovasi produk, pengawasan ketat, dan juga edukasi nasabah. Oleh karena itu, sinergi antara instrumen pasar uang, pasar modal, teknologi, dan juga pengawasan internal menjadi kunci keberhasilan manajemen likuiditas syariah. Mungkin cukup sekian dapat kami presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.